Tes suara saya apakah sudah terdengar? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Bentar ya. Hmm. Oke, sudah ya. Jadi sudah ada yang merespon di chat bahwa suara saya sudah cukup terdengar ya, sehingga kita bisa mulai ya. Sudah jam 1 lewat 1 menit ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, siang hari ini kita akan melaksanakan responsi ya, yang terakhir untuk materi pra UTS ya. Jadi, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di pekan ke-7 ini kita masih membahas mengenai turunan ya, tetapi bedanya dengan pekan-pekan sebelumnya ya. Di pekan yang kelima, kita membahas turunan dari aspek definisi. Kemudian di pekan keenam, kita membahas turunan dari aspek rumus turunan. Dan di pekan yang ketujuh, kita membahas dari sisi terapan turunan. Ya, kesemuanya membahas turunan. Selain membahas terapan di pekan yang ketujuh, ya, sebetulnya untuk terapannya itu kita fokusnya ke laju terkait, tapi di samping kita mempelajari terapan turunan dalam konsep laju terkait, kita juga mempelajari turunan fungsi inverse, ya. Jadi ini adalah dua pokok bahasan pekan 7, ya. Nah, di sini sudah ada sekitar 8 soal ya, dan saya juga sudah minta Nabil untuk barangkali siapa yang mau presentasi begitu ya. Tadi Nabil menyampaikan ke saya bahwa baru ada satu saja ya, yang itu akan presentasi nomor 2 ya, berarti yang nomor pertama mungkin belum ada nih yang nomor pertama ya. Sebentar. Atau barangkali ada dari kelompok mana gitu yang ingin mempresentasikan soal nomor 1. Sebentar ini. Ada yang mau mencoba presentasi soal nomor 1? Saya lupa linknya itu. Jawaban responsi kalkulus namanya, Bu. Iya, kalau saya melingin sendiri, saya buat linknya seperti ini, biar saya ingat gitu ya. Ya, ini nomor 1-nya mana ya? Ada nggak ya yang ngerjakan? Nomor 1 itu dikerjakan oleh kelompok 1, terus kelompok enam 16. belas dan juga kelompok 17. Ah, ada nih kelompok 17 ya. Kelompok 17. Wah, dan saya senang karena di sini apa ini ya? Apa namanya? Gambarnya putih. PDF-nya ini warnanya putih ya. Sehingga kalau putih ini enak ketika apa namanya? Ketika dipindahkan ke PPT-nya ya. Ini kelompok 17 ini berarti kelompoknya siapa? Kelompoknya Fahri jangan-jangan. Bukan, Bu. Bukan. Kelompoknya Jocelyn, Bu. Oh ya, sebentar ya. Bentar saya coba. Ah, ah, keliru. Bentar, keliru, keliru. Ini agak bisa. Ini kenapa ya? Aduh, seperti ini nih. Ah, ya, kelompok responsi 7, kelompok eh, 17. Ya, kita lihat. Yang mau presentasi siapa dari kelompok 17-nya? Saya Ibu Jocelyn. Oke, boleh. Sebentar, saya buka dulu jawabannya. Wajib on cam nggak, Bu? Ah, kenapa? Boleh di? Yang presentasi wajib on cam nggak, Bu?
Oh, oh iya, on cam katanya Jocelyn. Enggak, itu nanya aja Bu. Oh, enggak sih, enggak on cam juga enggak apa-apa ya. Izin off cam ya Ibu dan Oke, teman-teman. oke, oke. Nomor satu ya, nomor satu di sini, ya, silakan. Nomor satu A. Jadi untuk nomor satu ini Baik, kita menentukan fungsi inverse. Oke, silakan Jocelyn. ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi teman-teman yang nomor satu ini kita diminta untuk menentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi yang sudah diketahui. Jadi yang A ini ada fungsi fx sama dengan x minus 2 per 5 minus x. Di sini kita ubah dulu fx-nya itu jadi y. Jadi misalkan fx sama dengan y sama dengan x min 2 per 5 min x. Kemudian kita kali silang, nanti hasilnya jadi 5y min xy sama dengan x min 2. Lalu di sini saya kelompokkan untuk yang mempunyai variabel x. Jadinya 5y plus 2 sama dengan x plus xy. Kemudian x-nya dikeluarkan, difaktorkan, jadinya 5y plus 2 sama dengan x dikali 1 plus y. Kemudian kita apa ya namanya kali silang lagi enggak Ya. dijadikan X sama dengan jadinya 5y plus 2 per 1 plus Y itu sama aja dengan fungsi inverse Y yang bisa kita ganti jadi variabel X yaitu eh, inverse fx inverse sama dengan 5x plus 2 per x plus 1. Oke, nomor ya, satu A. Satu A tidak ada komentar dari saya, jawabannya betul, langkahnya juga tepat ya. Pertama dinyatakan seperti ini. Dan kenapa ini menjadi seperti ini? Itu karena Y sama dengan Fx berdasarkan definisi fungsi inverse ini jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y. Sehingga kenapa si X diganti jadi seperti ini. Betul ya. Dilanjut satu b ya. Satu a sudah betul, tidak ada kok komentar tambahan. Satu b. Baik, untuk 1b ini kita punya fungsi akar dari 1 minus x. Diubah lagi fx-nya jadi y sama dengan akar 1 minus x. Kemudian akarnya dihilangkan sama dikuadratkan 2 jadinya y kuadrat sama dengan 1 min x. Terus kita jadikan x sama dengan jadinya x sama dengan 1 minus y kuadrat. Lalu diketahui f inverse y-nya itu sama dengan 1 minus y dan variabel minus y kuadrat dan variabel y-nya diubah menjadi x jadinya 1 minus x kuadrat. Lalu ada domain fungsi inversenya itu x lebih dari 0. Nah, Jocelyn, kalau saya boleh tahu kenapa ya X-nya lebih besar sama dengan nol kita buat Itu supaya saya. supaya fungsinya tetap satu-satu, Ibu. Boleh. Iya, betul. Berpikirannya seperti itu betul. Tetapi Jocelyn dan juga yang lain ya. Ini terima kasih nih Jocelyn sudah mau presentasi ya. Nanti masih lanjut ke C ya, tapi kita lihat dulu yang B ya, Jocelyn dan Oh, teman-teman iya yang Ibu. lain ya. Kita lihat dulu ya. Betul jawaban Jocelyn. Kenapa sih harus kita kasih ya di sini X-nya lebih besar sama dengan nol supaya fungsinya satu-satu, Bu. Nah, tapi kita lihat di sini ya. Kita tahu bahwa fx sama dengan akar 1 min x ini terdefinisi kalau X-nya lebih besar maaf maaf. Kalau X-nya itu lebih kecil sama dengan satu ya Jocelyn ya. Iya Betul. Ibu. Ah, Betul. nah, ketika X-nya lebih kecil sama dengan satu, itu kan terdefinisi ya fungsi F kita, karena itu daerah asalnya, ya. Itu artinya ya kita juga akan tahu bahwa dengan daerah asal tersebut nilai Y dengan atau tidak dituliskan ini, kita pun tahu bahwa nilai Y ini lebih besar sama dengan nol ketika X-nya diganti dengan semua bilangan di daerah asalnya. Nah, si Y lebih besar dari nol ini, Y lebih besar dari nol ini akan terus dibawa ke sini. Ya, ini akan terus dibawa. Y lebih besar sama dengan nol, Y lebih besar sama dengan nol. Sebetulnya akan dibawanya sangat pentingnya itu adalah di sini. Ya, karena kita menyatakan X sama dengan 1 min Y kuadrat.
Nah, di bagian ini pun kita terus bawa. Y lebih besar sama dengan nol. Sesaat sebelum kita ganti, ya, ini kan diganti nih semuanya ini dengan X. Maka dengan demikian si Y-nya juga diganti dengan X. Jadi betul, ya. Jadi betul itu kenapa X-nya lebih besar sama dengan nol. Itu sebetulnya adalah supaya fungsinya satu-satu. Karena 1 min X kuadrat itu fx, apa, fungsi yang definisinya adalah 1 min X kuadrat itu bukan fungsi satu-satu, sehingga supaya satu-satu kita buat seperti ini ya, X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi itu ceritanya dari atas. Betul jawabannya Jocelyn. Sekarang kita lihat dulu yang C ya, sebelum nanti saya buka pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Ya, silahkan Jocelyn yang C-nya. Baik. Baik, untuk yang C, kita punya fungsi fx sama dengan akar 1 min x kuadrat, diubah lagi fx-nya jadi y, dan akarnya dihilangkan, jadinya y kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat. Kemudian kita apa ya, pindah ruas, x kuadrat sama dengan 1 min y kuadrat, kemudian kuadratnya dihilangkan, jadinya x sama dengan plus minus akar 1 min y kuadrat. Nah, karena di awal ini domainnya itu negatif, yaitu kurang dari 0, maka kita ambil yang negatif juga. Jadinya X sama dengan negatif akar 1 min Y kuadrat. Kemudian prosesnya sama lagi, diubah jadi variabelnya jadi X, ketemu fungsi inverse fx sama dengan minus akar 1 min X kuadrat, dengan domainnya itu X lebih besar sama dengan 0, kurang dari, lebih kecil 1, lebih kecil dari 1. Ya, betul. Ini jawabannya betul. Namun mungkin nanti temannya bertanya, ini Jocelyn dari mana datangnya, begitu ya. Nah, ini saya tahu dari mana datangnya, tapi kita coba preteli ya dari mana datangnya ya. Di Iya, sini Bu. diberitahukan X-nya itu apa, terdefinisi dari min 1 sampai 0 ya. Di sana ada tanda lebih kecil sama dengan, ada tanda lebih kecil saja. Nah, sebetulnya kalau fungsi kita itu adalah Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, kita tahu bahwa daerah asalnya ini kan secara umum, daerah asalnya ini kan adalah min 1 sampai 1 ya. Tapi di sini dibatasi X-nya itu adalah dari min 1 sampai 0 ya. Mungkin ini supaya fungsinya entah kalau seperti ini digambarkan tidak satu-satu atau bagaimana, tapi memang ini sudah didefinisikan ya. Daerahnya itu adalah dari min 1 sampai 0. Nah, ketika daerahnya dari min 1 sampai 0 ya, di sini tentunya kita ingin tahu y-nya. Y-nya berkisar dari mana sampai mana. Nah, ini kita akan kuadratkan ya, sehingga kita akan punya di sini 0 lebih kecil sama dengan 1 ya. Ini saya tidak akan mengulang kembali kenapa jadi begini ya, pernah kita membahas ini ya. Kemudian kita negatifkan ya, dan ketika dinegatifkan berarti tandanya berubah ya. Kita punya seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 ya, kita punya seperti ini ya. Kemudian kita akarkan ya. Nah, setelah diakarkan kita melihat bahwa apa namanya, bahwa nilai akar 1 min X kuadrat ini berkisar dari 0 sampai 1. Berarti si Y ini adalah dari 0 sampai 1. Seperti itu ya. Y ini dari 0 sampai 1. Nah, itu nilai Y itu akan dibawa ya, cerita Y ini akan dibawa di sini. Nah, di sini ya. Ketika kita buat X kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat ya. Di sini harus kita sudah tuliskan ini 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil dari 1. Dari mana? Dari sini ceritanya ya. Jadi ceritanya itu adalah dari sini. Kenapa bisa ada ini? Dan ini terus terbawa sampai di sini ya. 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil dari 1. Lalu ini saat kita ubah menjadi X, dia pun diubah menjadi X seperti itu ya. Jadi itu ceritanya kenapa jadi ada 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1. Ya, itu untuk yang C ya. Sekarang yang D-nya Jocelyn. Oke, jadi yang D kita punya fungsi kuadrat, X kuadrat minus 4X sama dengan 10 dengan X lebih dari sama dengan 2.
Nah, untuk menemukan X-nya itu pertama-tama kita kita apa ya? Hmm. Kita Kita pecah dulu buat 10-nya. ke dalam kuadrat Iya, sempurna ini kan ceritanya iya, ya. diarahkan ke Nah, kuadrat sempurna. Jadi 10 itu kan sama aja 4 ditambah 6. Sedangkan X kuadrat minus 4X plus 4 itu sama aja X minus 2 dikuadratkan. Lalu em, mau dijadikan X sama dengan jadinya X minus 2 kuadrat sama dengan Y minus 6, lalu kuadratnya dihilangkan jadinya plus minus akar Y minus 6. ya plus minus ini kemudian menjadi Kemudian, plus aja ya. iya karena domainnya itu lebih dari 2, yaitu positif, maka yang diambil hanya positifnya dan duanya juga pindah, jadinya ketemu X sama dengan 2 plus akar Y min 6. Seperti itu, Ibu. Iya. Terus untuk domainnya itu X lebih besar sama dengan 6 agar akarnya juga terdefinisi dan fungsinya satu-satu. Iya, iya. Sebetulnya kalau yang untuk yang ini memang asalnya itu adalah dari keterdefinisian ini sih, yaitu harus lebih Baik, besar Ibu. dari 6, ya lebih besar sama dengan 6, sehingga kemudian ketika terjadi penggantian, ya, ini pun juga sama seperti ini, ya. Nah, saya kira sudah cukup ya sampai poin yang D. Kalau yang E itu tidak serumit C, D, dan B, sehingga ini yang E ini sudah betul jawabannya ya. Jadi tidak perlu dipresentasikan. Terima kasih Jocelyn ya. Nah, jadi Iya. teman-teman untuk Terima kasih, Bu. untuk soal nomor satu ini memang yang penting adalah kita bisa menentukan fungsi inverse ya, dan kalau soalnya adalah soal esai seperti ini ya, memang harus runut pengerjaannya tadi ya, sampai-sampai ada penulisan ini nih F inverse Y, yang sebetulnya kita bisa loncat aja Bu langsung ke bawah F inverse X sama dengan begitu ya. Kalau pilihan ganda silahkan mau loncat ya, tapi kalau esai ini mohon tetap dituliskan F inverse Y dulu, baru setelah itu F inverse X ya. Dan yang terpenting adalah daerah-daerah ini ya, daerah-daerah yang memang harus kita apa namanya sertakan, terutama apabila soalnya itu secara apa ya, secara jelas gitu kan memberikan daerah asalnya seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dari soal nomor satu? Ibu mau nanya Bu. Tadi nggak tahu sih Ibu udah bilang atau nggak, tapi kayaknya kayak gitu. Apa? Eh, Berarti kalau misalkan ada di soalnya ini kan nyari invoice, terus udah punya daya asal. Heeh. Nanti fungsi invoice nyari daya asalnya juga, mesti ditulis daya asalnya juga. Biasanya daerah asalnya itu bawaan, kayak Wah. ini ya. Kayak ini ya kan, kayak ini. Jadi dengan ini ya, dengan ini kan tadi kita bisa memiliki kalau Y-nya itu terletak di antara 0 sampai mana tadi? Dari 0 sampai 1. Nah, dari bawaan ini nanti kita akan bawa ke bawah sampai akhirnya ya, sampai akhirnya itu kita punya X-nya itu dari 0 sampai 1. Ya, ini kan bawaan sampai kita memiliki F inverse Y sama dengan, ketika diganti menjadi F inverse X sama dengan, ini kita punya ini ya. Dan dengan definisi ini serta definisi daerah asalnya, kita bisa memilih ketika bertemu dengan plus minus akar. Pilih plus atau pilih minus seperti itu. Seperti contoh yang ini ya, Pak Hari. Ini Nah itu kita apa namanya mesti dicari juga Bu, berarti daya asal fungsi Oh, ini invoice sudah diberikan di sini dan soalnya. Di enggak soal dan fungsi invoice-nya Bu, fungsi invoice-nya. Daya asal fungsi invoice-nya. nggak bisa. Daerah asal Bu. infusnya ini bawaan. Nggak harga dicari kalau yang ini. Maksudnya kita tulis juga begitu. Oh Ya. iya, jelas Oke, ditulis. oke, oke, oke. Oke, seperti itu. Oke, siap, Bu. Iya, Oh. gitu ya, Fahri ya, dan juga yang lain ya. Jadi itu untuk nomor satu ya. Selanjutnya untuk nomor dua. Kalau nomor dua kan tadi akan dipresentasikan oleh Khairunisa Viva. Hoirunisa. Ini kelompok 18. Sebentar, saya cari dulu filenya ya. Kenapa di sini ya? Hoirunisa.
kelompok 18. 18. Oke, ini dia. Ini. Bentar, ini bisa di ini ada 2 halamannya ya. Sepertinya cukup dari nomor, bentar, jangan nomor 1. Karena itu, nah nomor ini, nomor C, 2C. 2C, sebentar ya. Sepertinya 2C ini sudah cukup mewakili soal yang lain. Jadi saya akan ambil untuk dipresentasikan oleh Nisa ini dari soal 2C saja. Nisanya sudah on cam. Tadi kalau Jaslyn tadi nggak izin on off. Kalau Nisa bagaimana? Mau on nggak kameranya? Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Sepertinya Nisa juga izin off cam, Ibu. Kenapa Nisa? Bentar ya, Nisa sebentar. Saya atur dulu ini gambarnya. Nah, ya ini adalah soal yang C ya, soal C. Oke, ini supaya bersanding sama soalnya ya. Ya, silakan Nisa. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Izin sebelumnya teman-teman semua. Untuk soal nomor C ini kita diminta untuk mencari f inverse aksen dari 4. Jika fx-nya itu x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ditambah 2. Untuk x-nya Bentar. besar. Bentar Nis. Kok kayaknya saya salah naro ya? Bentar ya, bentar ya. Harusnya di sini, di soal ini ya. Maaf. Bentar, maaf. Oke. Ya, silakan nih, lanjut. Ya, Jadi untuk yang C ini berarti untuk X-nya besar dari 0. iya. Pertama kita harus mencari nilai X-nya agar fx-nya itu sama dengan 4. Karena fx-nya sama dengan 4, kita harus memasukkan atau mencoba nilai X-nya sama dengan 1. Nah, itu kan Mm-mm. didapat bahwa kita bisa masukin yang X sama dengan 1 pangkat 4, ditambah dengan 1 pangkat 2 ditambah 2. Nah, itu hasilnya kan 4. Berarti fx-nya itu cocok sama dengan 4. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin mencoba dengan X sama dengan min 1, itu hasilnya juga sama dengan 4. Tetapi karena ada syaratnya X besar sama dengan 0, jadi kita menggunakan X sama dengan 1. Betul. Ya, Selanjutnya selanjutnya. kita mencari turunan fx. Turunan dari fx sendiri itu 4x pangkat 3 ditambah dengan 2x. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 1 tadi ke turunan dari fx. Sehingga mendapatkan 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sehingga hasilnya itu adalah 6. Mm-mm. Selanjutnya Sehingga, kita masukkan ke rumus turunan, yaitu F inverse aksen dari 4 sama dengan 1 per F aksen 1 sama dengan 1/6. ini jawabannya 1/6 ya Iya, Nisa Ibu. ya. Oke, Iya. ya terima kasih Nisa ya. Jawabannya betul Nisa ya. Nah, namun sebelum saya mengulas jawabannya Nisa, saya akan mencoba mencontohkan dulu ya. Nanti saya akan kembali ke jawabannya Nisa. Saya akan mencontohkan dulu soal nomor 2A, yang itu adalah soal yang mudah ya. Nanti saya akan kembali ke jawaban yang tadi disampaikan oleh Nisa ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini, yang dicari di sini adalah F inverse aksen ya. Jadi mencari turunan fungsi inverse ya, turunan fungsi inverse. Kalau soal nomor 1 tadi kita mencari inverse fungsi. Kalau soal nomor 2 ini kita mencari turunan fungsi inverse. Nah, kita bisa melihat dari bentuknya ya. F inverse aksen, F inverse aksen, F inverse aksen. Ini semuanya menanyakan F inverse aksen. Berarti turunan fungsi inverse ya. Nah, untuk turunan fungsi inverse ini kita ingat ya. Kita ingat untuk turunan fungsi inverse ini kita punya rumus F inverse aksen Y ini sama dengan 1 per
F aksen F inverse Y. Ya, ini rumus harus kita ingat betul ya. Kita harus ingat baik-baik bahwa ya, kalau misalkan kita punya inverse aksen, itu kita akan cari dengan cara 1 per aksen inverse ya, seperti terjadi pertukaran begitu ya. Nah, tetapi di sini yang perlu juga kita ingat adalah variabel yang kita gunakan itu di sini ya, disimbolkannya itu Y begitu ya. Kenapa sih Bu kita nggak pakai X saja begitu ya dalam rumus ini? Karena kita menghormati definisi ya, menghormati definisi dari fungsi inverse ya, bahwa di dalam definisi fungsi inverse kita biasanya memiliki Y sama dengan Fx. Sementara untuk inverse kita akan punya X sama dengan F inverse Y. Sehingga kenapa variabelnya itu, kenapa sih Bu nggak X saja begitu ya? Kenapa di sini variabelnya itu Y seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui dan mengingat ya bahwa turunan dari fungsi inverse itu rumusnya ini yang saya berikan ditandai dengan warna hijau ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2A di sana ditanyakan ya. Untuk soal nomor 2A itu ditanyakan F inverse aksen 1. Berarti ini adalah 1 per F aksen F inverse 1. Nah, berarti kan ini kan cara mencarinya. Permasalahan kita selanjutnya adalah F inverse 1 berapa nilainya ya. Nah, ketika kita ingin mencari F inverse 1 ya, berarti kita akan mencari pertama F inverse 1 nih nilainya berapa ya? Ya. Nah, untuk mencari F inverse 1 itu sebetulnya kita itu mencari nilai A, berapakah A yang kalau disusi-susikan ke F itu hasilnya 1. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena berdasarkan definisi fungsi inverse berarti ketika ketika satu ini ya, ketika 1 ini sama dengan FA ya, maka di situ A kita punya ya, A-nya itu adalah F inverse 1 yang kita cari ya. Nah, tadi seperti yang Nisa lakukan, berarti A-nya harus berapa ya supaya hasilnya 1. Nah, fungsi kita ini fungsi yang sangat sederhana ya, yang kita itu bisa coba-coba. Ini supaya menjadi 1, ini kita susi-susikan saja. Ini X-nya itu sama dengan 1 begitu ya. Ketika kita pilih X-nya sama dengan 1 ya, ketika kita pilih A-nya ini sama dengan 1 ya, ketika kita pilih A-nya sama dengan 1, kita akan punya F1 ini adalah ya, F1 ini adalah 1 pangkat 5, 1 pangkat 5 ditambah 1 pangkat 3, ini nomor 2A ya, dikurangi 1. Dan ini nilainya adalah 1 ya. Sehingga di sini A-nya adalah 1 atau F inverse 1-nya, F inverse 1-nya itu adalah 1 ya, F inverse 1-nya itu adalah 1. Sehingga kita akan punya rumus yang awalnya kita ingin cari yaitu F inverse aksen 1 ini menjadi 1 per F aksen F inverse 1-nya adalah 1. Nah, berarti permasalahan selanjutnya adalah kita harus mencari F aksen 1. F aksen 1 bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita cari dulu F aksen X, nanti susi-susi begitu ya. X-nya ganti dengan 1. F aksen X itu adalah 5 dikali X pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurangi 1. Susi-susi ya. Di susi-susi kita akan punya, ada yang keliru nggak ya? Nah, ya kita akan punya 7 ya. Nah, sebentar, takutnya saya keliru. Min satunya hilangin, Bu. Oh iya betul Fahri, terima kasih Fahri, pantesan perasaan bukan ini deh jawabannya, perasaan 8 gitu. Ya, ya saya tuh suka sekali dengan angka 8 karena bikinnya bagus gitu ya. Nah, sehingga kita akan punya 1 per 8 ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2A ini adalah 1 per 8 seperti itu. Nah, saya akan kembali ke soal yang tadi oleh Nisa tadi. Jadi kenapa tadi Nisa itu mencari ini ya? Ini tidak lain dalam rangka mencari F inverse
4 begitu ya. Kenapa perlu F inverse 4 begitu ya? Karena Nisa ini soalnya adalah ditanyakan F inverse aksen 4. Yang itu tuh rumusnya 1/F aksen F inverse 4. Sehingga langkah pertama yang Nisa tempuh itu adalah mencari F aksen F inverse 4. Nah, ini cara mencari F inverse 4-nya ya. Nah, ini caranya. Kemudian setelah ketemu F inverse 4-nya ya, kenapa Nisa itu harus mencari F aksen 1 begitu ya? Karena setelah ditemukan F inverse 4-nya itu adalah nilainya tadi berapa tadi? 1 ya. Ini menjadi 1/F inverse 1 ya. Nah, berarti tugas kita mencari F inverse 1 selanjutnya dengan cara diturunkan F aksennya lalu susi-susi X-nya 1 diperoleh di sini 6 sehingga jawabannya 1/6. Begitu ya. Jadi itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ya. Soal nomor 2 ini adalah soal yang favorit biasanya dikeluarkan di apa namanya soal pilihan ganda. Jadi jarang sekali soal setipe nomor 2 ini apabila muncul di esai ya. Jadi kalau soal nomor 2 setipe dengan nomor 2 ini muncul di pilihan ganda bisa ya. Nah, poin 2A dengan poin 2B itu saya kira sudah mencukupi untuk mewakili soal nomor 2 ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 ya. Nah, kalau soal nomor 3, soal nomor 1 mencari fungsi inverse, soal nomor 2 mencari turunan fungsi inverse, soal nomor 3 juga mencari turunan fungsi inverse. Dalam hal ini fungsi trigonometri inverse ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini adalah turunan dari fungsi trigonometri inverse ya. Yang kemarin ketika saya bahas minimal kita tahu turunan dari sin inverse X. Ada yang sudah menghafal belum? Sin inverse X apa turunannya? 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat. Betul ya. Betul. Kemudian minimal kita tahu turunan tangen inverse X, yaitu yang sudah dibuktikan kemarin. 1/√X kuadrat. Iya ya. Nah, minimal ini ya. Tapi ternyata ya di soal ini, di soal apa namanya? Di soal respons ini yang keluar secant inverse, kotangen inverse ya. Cos inverse nggak ada nih sama sekali yang dihafalin gitu ya misalkan seperti itu. Tapi jangan khawatir, ini ada di apa namanya? Ada di soal responsi saja. Kalau untuk ujian biasanya kami memikirkan itu ya karena kan close book ya. Sehingga ya diupayakan yang muncul ya sin inverse, tangen inverse. Ya kalau tidak ya cos inverse begitu ya. Cos inverse itu kan sebenarnya sama dengan sin inverse. Bedanya apa? Bedanya adalah di depannya ada negatifnya. Itu saja bedanya ya. Itu adalah bedanya untuk cos inverse dengan sin inverse ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini ya, untuk soal nomor 3 ini berarti kita lihat nomor 3A ya. Kita lihat nomor 3A. Untuk nomor 3A, kita akan menurunkan secant inverse ya. Nah, berarti ini harus cari lagi nih. Dicari apa rumus turunan untuk secant inverse. Nah, coba dilihat bukunya. Turunan Cos, Bu. dari secant inverse. Apa turunannya? 1/cos. Secant inverse turunannya. Turunan dari secant 1 inverse. per X akar 1 plus X kuadrat kalau nggak 1 salah. per nilai mutlak X ya nggak? Ada nilai mutlaknya kan? Iya. Nah, terus Bentar ya. akar ya 1 X plus X kuadrat. kuadrat dikurangi X kuadrat 1. 1. Nah, itu adalah turunan dari secant inverse. Sehingga turunannya adalah, nah di sini kita menggunakan kombinasi antara turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Karena di sini bukan sekedar X yang muncul. Sehingga kita akan punya turunan dari secant inverse itu adalah 1 per ya. Di sini ada nilai mutlak, ada akar X kuadrat min 1. Kalau sekedar X saja. Kalau sekedar X saja di sini. Setelah secant inverse-nya itu hanya X saja. Tapi kalau misalkan ada X kuadrat plus 2X, berarti kita punya di sini X kuadrat plus 2X. Lalu di sini kita punya X kuadrat
plus 2x dipangkatkan 2, dan jangan lupa dikalikan turunan x kuadrat plus 2x, yaitu 2x ditambah 2. Ini jangan lupa diberikan tanda kurung, sehingga di sini kita punya 2x ditambah 2 dibagi nilai mutlak x kuadrat plus 2x akar dari x kuadrat plus 2x pangkat 2 min 1. Ini adalah untuk nomor A-nya. Yang 3B-nya pun sama ya. Di sini kita kotangin inverse. Nah, sekarang bagaimana dengan kotangin ini? Kotangin inverse ini kalau diturunkan, apa nih turunan dari kotangin inverse? Ya, turunan dari kotangin inverse adalah, nah, kita punya min 1/1 ditambah x kuadrat. Mirip-mirip ya dengan tangent inverse ya. Nah, berarti turunannya adalah bagaimana turunan dari soal nomor 3B ini? Nah, untuk 3B ini kita pun menggunakan aturan rantai. Tetapi ya, pada 3B ini kita punya pertama-tama ya, operasi paling luarnya untuk fungsi komposisi, kalau kita sebut ini adalah hasil komposisi, itu operasi paling luarnya itu adalah pangkat 2. Sehingga berdasarkan aturan rantai kita punya 2 dikali ya kot ya, 2 dikali kotangin inverse 3x begitu ya, pangkat 1. Nah, itu kan turunan dari sesuatu dikuadratkan, lalu dikali turunan ini ya, itu dikali dengan turunan kotangin inverse yang itu tadi adalah min 1/1 ditambah x kuadrat. Tapi kan ini bukan sekedar kotangin inverse x, tapi kotangin inverse 3x. Berarti di sini kita punya 3x kuadrat dikalikan turunan 3x, yaitu 3. Ya, jadi ini benar-benar aturannya ini berantai seperti itu ya. Sehingga ini sih sebaiknya disederhanakan ya. Kalau disederhanakan kita akan punya min dari 6 ya, 6, kemudian kita punya kotangen inverse 3x ya, kemudian dibagi dengan 1 plus 9x kuadrat, seperti itu ya. Itu untuk nomor 3B ya. Nah, untuk nomor 3C, bagaimana yang 3C-nya ya? Untuk 3C di sini kita punya ya bentuk x kuadrat dikalikan dengan cos inverse x kuadrat. Selain kita menggunakan turunan fungsi trigonometri inverse ya, kita juga menggunakan konsep apa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Aturan perkalian, Bu. Kalian, Bu. Apa itu aturan perkaliannya? FUV sama dengan U aksen V tambah UV Ya, aksen. betul ya. Jadi betul ya, ini adalah kita anggap sebagai U, ini kita anggap sebagai V ya. Jadi untuk nomor 3C ini ya, untuk nomor 3C turunannya kita akan lihat U dikali V, itu turunannya adalah pertama U aksen V. U aksen V. U aksen V berarti 3x kuadrat dikali V-nya itu adalah cos inverse x pangkat 2 ditambah U yaitu x pangkat 3 dikalikan V aksen turunan dari cos inverse ya. Nah, di sini kita akan punya min 1/akar 1 min x kuadrat, tapi di sini kita punya x kuadrat ya, karena di sini bukan sekedar cos inverse x tapi cos inverse x kuadrat dan dikalikan dengan 2x, aturan rantai ya. Sehingga ini kalau kita mau coba sederhanakan seperti ini saja sudah betul ya. Tapi ingat ya, kurung ya, peran kurung ini sangat penting ya. Jangan sampai kurungnya keliru meletakkan ya. Kalau mau disederhanakan ini kita punya 3x kuadrat kemudian dikalikan cos inverse x kuadrat ditambah jadi dikurangi ya, kita punya dikurangi 2x pangkat 4 dibagi dengan akar 1 min x pangkat 4 ya. Jadi itu adalah untuk nomor 3C-nya
ya. Nah, untuk nomor 3D, ya, untuk nomor 3D, di mana saya kerjakan nomor 3D ya? Nah, nomor 3D di sini ya, kita lihat. Untuk nomor 3D ini kombinasi antara ya, aturan rantai, turunan dari fungsi trigonometri inverse dan turunan fungsi trigonometri ya, yaitu turunan dari tangen ya. Jadi pertama-tama operasi paling luarnya itu kan operasi tangen. Berarti kalau diturunkan itu adalah secant kuadrat ya. Secant kuadrat dari sin inverse 2x. Lalu setelah itu dikalikan dengan turunan sin inverse 2x, yaitu 1/akar 1 min 2x kuadrat dikali 2 ya. Silakan disederhanakan ya. Jadi itu untuk apa namanya soal nomor 3 ya, turunan dari fungsi trigonometri inverse. Untuk nomor 3 maksud saya ya. Nah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Ada yang ditanyakan dulu nomor 3? Bu, izin nanya, Bu. Silakan. Yang di 3C yang bagian akarnya, Bu, yang min 1/akar 1 min X kuadrat, terus dikuadratkan lagi. Ya. Itu kan ada kuadrat ya, Bu, di luar kurungnya. Oh, maaf ya. Sebentar. Ini ke sini. Ya, gimana? Luar kuadratnya itu dari mana, Bu? X kuadrat dikuadratkan gitu, Bu. Iya. Itu dari rumus asalnya. Kita lihat ini rumus asalnya ya. Ini adalah rumus asal dari cos inverse X. Ini kalau X saja ya. Kalau X saja di sini kita punya X kuadrat. Ketika X-nya diganti gajah, jadi gajah kuadrat ya. Diganti asep, asep kuadrat. Kalau cos-nya adalah X kuadrat, berarti ini tuh sebenarnya di dalamnya ini gajahnya, ini asepnya ini. Ini kuadratnya, ini aslinya. Rumus aslinya kalau yang kuadrat di luar. Bagaimana? Oh iya, Bu. Berarti emang rumus aslinya aja, Bu ya. Ya, Oke. cuman yang di Ketahuan dalam saya belum cos hafal, Bu. inverse-nya ya. Iya. Masih ya, Bu ya. Ya, sama-sama ya, seperti itu ya. Ya, Ibu baik. izin bertanya. Ya, Jaslyn. Ini kan di hasil akhirnya untuk B, C, sama D ini kan masih ada inverse-nya. Itu nggak perlu dikerjakan lagi ya, Bu? Oh, ya nggak perlu dikerjakan, tidak perlu, tidak perlu Oh, dikerjakan. Nah, karena memang itu adalah fungsi begitu ya. Yang pasti dia sudah merupakan hasil turunan dari fungsi asal. Ya, karena kan turunan fungsi itu kan fungsi juga. Boleh dong turunan itu ada inverse-nya, boleh. Seperti itu. baik, Ibu. Terima Oke, kasih. ya, sama-sama ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, untuk soal nomor 4 ini adalah soal mengenai laju terkait ya, dan soal-soal selanjutnya itu adalah soal terkait laju terkait ya. Nah, untuk soal laju terkait ini saya akan kembali dulu ke soal waktu kita kuliah ya. Waktu kemarin itu catatannya di mana ya? Laju terkaitnya ya. Nah, ini dia. Laju terkait ya. Kalau kita ingat kembali ketika kita kuliah kemarin, laju terkait itu apa, Bu? Lupa lagi misalnya ya. Laju terkait itu ceritanya adalah kita punya dua variabel yang saling berkaitan. Kedua variabel bergantung pada waktu. Lalu ketika laju perubahan suatu variabel terhadap waktu diketahui, maka kita pun bisa mencari laju perubahan variabel yang lain. Kenapa bisa dicari? Karena tadi sudah disampaikan bahwa kedua variabel tersebut berkaitan. Itu adalah laju terkait. Nah, untuk laju terkait ini, kemarin saya sudah wanti-wanti begitu ya. Ketika kita bertemu dengan soal laju terkait, maka tanyakan pada diri kita, laju apa yang diketahui ya. Apa sih laju yang diketahui? Kita harus tahu. Laju apa yang diketahui ya. Kemudian laju apa yang ditanyakan ya. Laju yang ditanya, apa laju yang ditanyanya. Kemudian selanjutnya persamaan apa?
persamaan apa yang menghubungkan antara besaran pada laju yang diketahui dan besaran pada laju yang ditanyakan. Ini adalah 3 pokok yang harus kita jawab sebelum kita memulai jawaban kita terkait soal laju terkait ini. Nah, di sini ada ilustrasi contoh 9, kemarin belum sempat dibahas ketika kuliah. Seberapa cepat ketinggian air di dalam silinder tegak berjari-jari 1 meter turun jika silinder dialirkan, jika air kali ya, air dalam silinder dialirkan dengan laju 300 liter per menit. Jadi ceritanya ada air yang air ini diletakkan di dalam silinder. Kemudian air tersebut dikeluarkan ya, sehingga volume air di dalam silinder ini akan berkurang seperti itu. Nah, ketika volume airnya berkurang, tentunya ketinggian air juga akan berkurang seperti itu ya. Nah, di sini yang ditanyakan seberapa cepat ketinggian air, berarti itu adalah laju yang ditanya ya. Laju yang ditanya itu adalah perubahan tinggi air. Ini adalah yang ditanya. Sementara yang diketahuinya apa? Yang diketahuinya adalah ini sebetulnya air ya. Jika air dalam silinder dialirkan dengan laju 3000 liter per menit. Oh, berarti laju yang diketahuinya adalah laju perubahan volume di dalam air ya. Volumenya berubah. Volume airnya berkurang karena airnya dikeluarkan. Tentunya kita juga tahu bahwa tinggi airnya pun akan berkurang. Nah, sekarang apa persamaan yang menghubungkan antara volume air dan tinggi air? Karena air ini adalah benda cair yang mengikuti bentuk wadahnya. Ketika dimasukkan ke dalam silinder, bentuk air ini akan berbentuk silinder. Sehingga volume air dan tinggi air ini dihubungkan dengan persamaan volume silinder, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, setelah ini dapat, barulah kita mulai jawaban kita ya untuk soal laju terkait ini. Kita mulai dengan memisalkan. Kita mulai dengan misalkan variabel-variabel yang akan kita pakai, yang biasanya variabel tersebut berubah seiring berjalannya waktu ya. Kita tahu pertama yang berubah seiring berjalannya waktu itu adalah volume air dalam silinder pada saat T ya. Kemudian selanjutnya yang berubah lagi adalah ketinggian air. Jadi tinggi air atau ketinggian air ini biasanya simbolnya H bukan T, karena T secara spesifik itu sudah merupakan simbol dari waktu ya. T itu selalu simbol dari waktu ya. Nah, kemudian mungkin perlu juga ya satu lagi R ya. R ini adalah jari-jari permukaan air ya. Jari-jari permukaan air pada saat T. Nah, walaupun kita tahu yang namanya jari-jari permukaan air ketika air turun itu tidak berubah ya. Jadi dari mulai mula-mula airnya, permukaannya itu sampai airnya habis begitu ya. Jari-jarinya itu kan konstan. Tapi tidak masalah kita tuliskan ya sebagai variabel yang ada di pemisalan. Kemudian selanjutnya diketahui. Yang diketahui itu adalah berarti laju yang diketahui. Tadi laju yang diketahuinya adalah laju perubahan volume air ya. Berarti kita akan tuliskan dalam notasi turunan dV per dt ini sama dengan, nah di sini sudah ada ilustrasinya, dia negatif begitu ya. Kenapa negatif ya? Kenapa negatif? Karena dia berkurang ya. Jadi perubahan volumenya itu berlawanan dengan berjalannya waktu ya. Mungkin kemarin terlewat atau mungkin ada yang lupa ya. Yang namanya dx per dt ini bisa positif, bisa negatif. Ketika dia positif berarti x-nya ini membesar seiring membesarnya t. Ketika negatif di sini ketika t-nya membesar, x-nya mengecil. Dengan kata lain berkurang si x-nya ketika waktunya itu terus berjalan ya. Nah, di sini ya berarti kita pun akan menuliskan ini sebagai negatif 3
3.000 ya. Jadi di sini kita tuliskan negatif 3.000 karena kita tahu volumenya berkurang. Nah, kenapa Bu kenapa di soalnya nggak ditulis aja negatif supaya kami tidak terkecoh, misalkan seperti itu ya. Nah, kenapa di soalnya tidak dituliskan tanda negatif? Karena soalnya ini menggunakan istilah laju. Yang namanya laju itu adalah nilai mutlak dari kecepatan. Dan kita tahu bahwa kecepatan itu kan berasosiasi dengan turunan pertama ya. Sementara turunan kedua itu kan percepatan ya asosiasinya. Nah, jadi kecepatan ini sama dengan turunan pertama dan laju itu adalah nilai mutlaknya. Sehingga kenapa di sini tidak ada minus, tidak ada plus gitu ya. Karena yang namanya laju itu selalu positif. Dia adalah nilai mutlak. Meskipun di soal ya tidak ada negatifnya, kita harus paham bahwa 3.000 ini kalau dinotasikan dalam turunan itu adalah akan ada negatifnya di sini. Seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, diketahui, kemudian ditanya. Yang ditanya adalah laju yang ditanyakan. Tadi laju yang ditanyakannya adalah perubahan tinggi air. Nah, perubahan tinggi air berarti dH per dt ini yang ditanyakan pada saat, ada nggak ya pada saatnya? Oh, nggak ada sih sebetulnya pada saat apa-apanya begitu ya. Tapi di sini oke lah kita tuliskan. Kita tuliskan bahwa di sini ada informasi sebetulnya. Ada informasi R ini adalah 1. Dan sebetulnya kan yang bernilai 1 ini adalah jari-jari silinder, bukan jari-jari air. Tetapi kita ketahui ya bahwa jari-jari permukaan air ya, jari-jari permukaan air ini konstan. Dia sifatnya sama dengan jari-jari silinder seperti itu. Sehingga R ini bisa kita ganti dengan bilangan 1. Nah, itu. Kemudian jawaban kita. Jawaban kita akan kita mulai dengan persamaan yang menghubungkan antara volume ya besaran pada laju yang diketahui dan besaran pada laju yang ditanyakan. Dan itu berarti kita akan menuliskan persamaan volume silinder ya karena tadi air itu bentuknya mengikuti wadahnya. Luas alas kali tinggi. Nah, di sini kita punya R ya, kita punya R yang dia itu tadi konstan sifatnya sehingga bisa kita ganti dengan 1. Maka kita akan punya V sama dengan V dikali 1 kuadrat dikali H. Sehingga kita akan punya bahwa rumusnya itu adalah V dikali H saja. Nah, diturunkan secara implisit terhadap waktu ya. Kita coba turunkan secara implisit terhadap waktu ya. Ruas kanannya pun demikian, kita turunkan secara implisit terhadap waktu. Maka kita akan punya dV per dt ini sama dengan V dH per dt. Kalau saya mau bertanya, dH per dt-nya positif atau negatif nanti ya? Tadi kan dV per dt-nya negatif nih, volumenya berkurang. dH per dt-nya positif atau negatif nanti ya? Negatif, Bu. Negatif ya, karena ketinggiannya berkurang. Betul Fahri ya, negatif ya. Nah, cuman di sini ada satu hal lagi yang perlu untuk kita jadikan perhatian. Apa? Di sini satuan yang kita gunakan itu adalah meter untuk jari-jari ya. Nah, tentunya yang lain pun mestinya kita buat menjadi satuan yang seragam begitu ya. Sementara di sini kita punya liter ya. Nah, yang namanya liter kita tahu ya, liter itu ya kan kalau liter itu kan 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik seperti itu ya. Sehingga kalau kita punya 3.000 liter itu adalah 3.000 desimeter kubik yang harus kita convert ke dalam
meter kubik karena biar sama satuannya dengan jari-jari yang kita pakai. Maka sebetulnya ya ini tuh mestinya min 3 tadi itu, bukan min 3000 ya, supaya satuannya seragam. Dan dari sini kita akan punya min 3 sama dengan V kemudian DH per DT. Yang ditanyakan itu adalah DH per DT ya, yang ditanyakan itu adalah DH per DT, sehingga dari sini kita akan punya DH per DT-nya ini adalah min 3 per V ya. Tentu satuannya adalah meter per second ya, meter per detik, per menit maaf. Meter per menit ya, meter per menit ya. Kalau tinggi itu kan meter begitu ya. Sementara di sini tadi kan ada menitannya, berarti sama meter per menit. Nah, karena soal ini adalah soal cerita ya, maka jawaban kita diceritakan. Jadi seberapa cepat ketinggian air? Kecepatan tinggi air ya. Jadi kecepatan ketinggian air ya. Jadi kecepatan ketinggian air adalah ya, kecepatan ketinggian air adalah apa ini? Min 3 per V, min 3 per V meter per menit, seperti itu. Ini kalau kita menggunakan istilah kecepatan. Boleh nggak kalau misalkan kita menggunakan istilah laju? Boleh. Kalau kita menggunakan istilah laju, ya kita bilangnya seperti ini. Ketinggian air, ya, ketinggian air berkurang. Nah, jadi kita beritahu berkurang, ya, ketinggian air berkurang dengan laju. Nah, kalau bicara laju jangan ditulis negatif. 3 per V meter per menit, seperti itu ya. Jadi itu cara kita untuk mengakhiri jawaban kita ya. Soal laju terkait ini adalah soal cerita, sehingga jawabannya itu diceritakan. Dan soal laju terkait ini adalah soal yang favorit untuk dikeluarkan di soal esai ujian kalkulus 1 selalu begitu ya, tidak pernah absen ya. Cuma variasinya banyak soal laju terkait ini, ceritanya banyak seperti itu. Ya, minimal ya kita mengetahui cerita-cerita dasar seperti ya, yang pertama tadi kan berarti air dalam silinder. Cerita dasarnya kalau silindernya dikuras ya. Nah, kalau air dalam silindernya dikuras misalkan ya. Nah, untuk soal nomor 6, kita ke nomor 6 dulu ya sebelum nomor 4, karena soal nomor 6 ini mirip dengan soal yang tadi di soal contoh kuliah ya. Ceritanya sama tentang silinder ya, yang ada isiannya zat cair ya. Nah, kita lihat ya. Untuk soal nomor 6 ini, di sini tidak ada ilustrasi. Jadi ini benar-benar hanya narasi saja. Sebuah silinder yang tingginya 10 kali radiusnya digunakan sebagai wadah minyak oli. Nah, ketika kita memiliki soal di ujian, bentuknya soal cerita, laju terkait khususnya, dan hanya narasi saja yang diberikan, tidak ada ilustrasi, maka menggambarkan ilustrasi itu akan mendapatkan poin penilaian, ya. Sehingga digambar oleh kita silinder, ya. Silinder di sini, ya, kita punya tinggi silinder, biasanya kan H, tadi dicontoh ya. Kemudian kita juga punya jari-jari atau radius, dan tadi diketahui katanya ya, tingginya 10 kali radiusnya. Oh, berarti H itu sama dengan 10R. Menuliskan ini nih sudah dapat 1 atau 2 poin ya, ilustrasi dari soal. Setidaknya kita berpikir sehingga pengoreksi itu tahu bahwa oh ini ada hasil pemikiran yang patut diberikan penilaian, seperti itu ya. Nah, selanjutnya seperti tadi, tanyakan pada diri kita, laju apa yang diketahui? Laju yang diketahui, apa sih laju yang diketahui pada soal ini ya? Laju yang diketahui kita lanjutkan ya. Jadi ini diisi minyak ya, minyaknya minyak oli. Berdasarkan pengamatan, volume oli meningkat dengan laju 1/1000 meter kubik per detik. Oh, berarti kalau tadi ceritanya di contoh 9 soal materi kuliah itu adalah
air dikuras, kalau ini ke dalam silinder diisikan minyak oli ya. Sehingga di sini ada perubahan juga sama ya. Dan di sini adalah perubahan volume oli. Di sini perubahan volume olinya di sini bertambah ya. Oh, jadi oil ya, oli ya. Perubahan volume oli di sini bertambah. Ya, ini saya berikan bertambah. Kalau bertambah kan berarti nggak negatif nanti kalau notasi turunannya. Sementara laju yang ditanyakannya kalau kita baca lagi, pada laju berapakah ketinggian oli? Oh, sama seperti tadi. Yang ditanyakan adalah perubahan ketinggian, ya, ketinggian oli. Tentunya kita tahu, ya, ketinggian oli ini juga bertambah. Ya, ketika volumenya bertambah, pasti tinggi oli di dalam silindernya juga akan bertambah. Ya, nah di sini sama seperti tadi, persamaan penghubungnya itu adalah persamaan volume dari silinder. Ya, jadi persamaan penghubungnya itu adalah persamaan volume silinder, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Ya, nah jawaban kita akan mulai dengan kita akan misalkan ya. Kita akan misalkan variabel-variabel yang kita gunakan. Di sini kita punya P itu adalah volume oli ya, volume oli pada saat T ya. Kemudian H itu adalah ketinggian ya, ini tuh sama seperti yang tadi, ketinggian oli pada saat T. Lalu kita tuliskan juga jari-jari begitu ya. Ini adalah radius ya, radius permukaan oli, ya, radius permukaan oli pada saat T ya. Kemudian yang diketahuinya sama seperti tadi, laju perubahan volume, bedanya di sini kita punya positif karena ditambah ya, olinya ditambahkan ke dalam silinder. Yang ditanyakan sama seperti tadi, yaitu DH per dt. Kemudian di sini ada tambahannya, itu pada saat ketinggiannya ini adalah 1 meter ya. Jawaban kita sama seperti tadi, kita mulai dengan persamaan yang menghubungkan. V sama dengan VR kuadrat H ya. Nah, di sini kita akan melihat ya bahwa sama seperti soal yang tadi, ketika diisi dengan oli ya, kita akan melihat bahwa yang namanya jari-jari oli ya, jari-jari permukaan oli itu akan selalu konstan. Dia akan sama dengan jari-jari dari silinder. Sehingga di sini karena jari-jari permukaan oli itu sama dengan jari-jari permukaan silinder ya. Berarti kalau tadi jari-jari permukaan silinder ini adalah tadi ada hubungan dengan H, yaitu H sama dengan 10R, berarti R sama dengan H dibagi dengan 10 ya. Jadi di sini kita punya R-nya sama dengan H dibagi dengan 10, maka jari-jari oli pun ini adalah ketinggian oli dibagi dengan 10. Itu artinya kita harus memodifikasi persamaan kita menjadi V, R-nya kita ubah menjadi H per 10 ya, dikuadratkan dikalikan H. Dari sini kita akan punya persamaan kita menjadi V H pangkat 3 dibagi dengan 10 ya. Jadi kita punya persamaannya seperti itu, 100. Keliru ya, karena tadi kan 10-nya dipangkatkan 2 ya. Nah, dari sini barulah kita turunkan secara implisit terhadap waktu ya. Berarti kita turunkan terhadap waktu T, lalu kita turunkan terhadap waktu V H pangkat 3 dibagi 100. Dan dari sini kita akan punya dV per dt ini sama dengan, kita akan punya V ya, yang namanya V ini kan konstanta. Jadi dia bisa keluar, kita akan punya V dikali 3H kuadrat kemudian DH per dt ya. Yang ditanyakan itu adalah
DH per DT. Sehingga kita akan mengganti ya DV per DT-nya kita akan ganti dengan 1/1000 ya. Kemudian kita akan punya V dikali 3. Nah, H-nya ini ada informasi di sini ya. Nah, jadi ada informasi tadi H-nya 1 meter ya, ditanyakan DH per DT-nya ketika H-nya 1 meter. Berarti di sini kita ganti dengan 1 ya. Kemudian DH per DT itu adalah yang ditanyakannya ya. Nah, dari sini kita akan memperoleh DH per DT-nya ya. Di sini DH per DT-nya adalah 1 per coba ada yang keliru nggak saya? Ini. 100-nya ketinggalan ya. Ini 100-nya ketinggalan. Nah, berarti kita akan punya 1/30 pi ya, 30 pi. Nah, karena soal cerita, jawaban kita ceritakan ya. Mau menggunakan kecepatan, mau menggunakan laju, kita harus bisa ya. Kalau kita mau menggunakan laju berarti ketinggian oli ya, ketinggian oli bertambah ya, bertambah dengan laju 1/30 V ya. 1/30 V apa satuannya berarti di sini meter per detik seperti itu ya. Kalau mau menggunakan istilah kecepatan boleh juga. Jadi ya eh, kecepatan ya. Jadi kecepatan tinggi oli ya. Jadi kecepatan ketinggian oli adalah ya, kalau kecepatan ini nggak harus dikasih tahu bertambah berkurang ya. Karena kalau positif oh dia bertambah, kalau negatif oh dia berkurang seperti itu. Tapi kalau laju sebaiknya diberitahukan seperti itu. Untuk soal 6 dan tadi soal di materi kuliah, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Mau nanya, Bu, eh, Nabil. Hmm. di pi di pi H pangkat 3 per 100 itu kenapa 100-nya dibikin aja, Bu? Nggak diturunin juga, Bu? Nah, 100-nya diturunin. Kalau diturunin gimana ceritanya? Maksudnya 100 itu ditulis aja, Bu. Kenapa nggak diturunin juga, Bu? Karena Itu kan bentuknya V gitu kan, Bu. gini, bentar. Khawatirnya saya juga salah nulis ini ya. Ada kurung yang keliru menuliskannya. Bentar ya. Saya tulis lagi supaya bisa kelihatan dengan jelas. Eh, ini adalah turunan dari V H pangkat 3 per 100. Khawatirnya tadi saya keliru. Ini kalau gini gimana Nabil? Masih belum? Masih bertanya turunannya. Gimana? Iya, Bu. Masih bertanya kan, kalau konsep itu kan U per V gitu kan, Bu. U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat, Bu. Gini ya, kita lihat. V per 100 itu adalah bilangan dikalikan H pangkat 3. Sementara yang bergantung pada waktu itu hanya variabel H saja. Anggap saja ini tuh bilangan tertentu, katakanlah misalkan bilangannya V itu kan 3,14 ya. Berarti kan 0,03 H pangkat 3. Coba bagaimana kalau ini kita akan turunkan? Coba bagaimana kalau ini kita mau turunkan? Pasti kita turunkan dengan cara 0,03 dikali 3H kuadrat DH per DT. Seperti itu ya. Karena V per 100 itu kan bilangan biasa. Tidak bisa kita anggap dia sebagai sebagai variabel yang harus kita turunkan. Bagaimana kalau seperti itu, Nabil? Baik, Bu. Udah ngerti, Bu. Makasih, Bu. Ya, kemudian tadi ada lagi siapa tadi ya? Tadi ada 2 orang loh, satu lagi tapi udah turun namanya ke bawah. Adakah lagi? Fahri mau bertanya? Enggak. Mau nanya, Bu. Iya. Eh, Sebenarnya ini saya udah ngerti yang Ibu jelasin. Tapi kayak Mm, kepikiran aja gitu, Bu. Kan kita punya H sama dengan 10L gitu ya. Jadi kan L sama dengan H plus 10. mm, Terus juga kan eh ini kan sebenarnya kan secara turunan H itu kan sebenarnya maksudnya setiap volume naik hanya juga naik gitu kan. Berarti kan nanti kayak ya gitu H itu bisa jadi fungsi juga kan sebenarnya ya. H mm. ya gitu. Fungsi dari apa? Volume.
Ya misalkan fungsi dari volume gitu dengan volume berapa hanya berapa gitu kan sebenarnya kan ya. Mm, Eh tapi kalau misalkan kita gimana ya? Gimana? Kalau misalkan kita nggak convert H apa namanya L-nya L-nya jadi H plus 10 gitu. Apa yang terjadi? Gitu. Iya kayak Oke, si kita L-nya itu lanjut jadi dulu jadi ya. Heeh. Oh, ya lanjut. Fahri bertanya apa yang terjadi kalau R-nya tidak dikonvert ke H per 10 ya? Fahri, saya stop sampai situ dulu ya, karena lebih baik seperti itu dulu bertanyanya. Saya akan melihat soal nomor 8 ya untuk yang apa ya, yang mungkin kepikiran oleh Fahri. Seandainya saya tidak mengubah R-nya ke dalam H gitu ya. Kalau misalkan H-nya dibuat merupakan fungsi dari V, kita harus ingat bahwa laju itu kan perubahan terhadap waktu. Jadi janganlah kita berpikir H itu sebagai fungsi dari V. Cukuplah H dengan V itu masing-masing merupakan fungsi dari T seperti itu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau R-nya tidak diubah? Ya, kita lihat soal nomor 8 dulu ya. Kita lihat soal nomor 8. Ini juga soalnya mirip. Soal nomor 8 ini ceritanya adalah ya, seorang sedang menguras sebuah penampungan air berbentuk kerucut terbalik. Nah, kalau tadi itu bentuknya silinder, sekarang kerucut terbalik. Ya, gambarkan ini, gambarkan kalau ujian seperti ini, gambar kerucut ini ya, gambar kerucut. Kerucutnya harus bagus dong. Gambar kerucut ini yang mana dia punya tinggi, yang kemudian dia juga punya jari-jari, begitu ya. Nah, ini akan ada penilaiannya nanti ketika ujian ya. Nah, ceritanya di kerucut ini ada air ya. Misalkan airnya segini lah misalkan ya, airnya segini ya. Misalkan ini adalah air yang ada di dalam kerucut ya. Tentunya kita akan punya bahwa ini adalah ketinggian dari air, H air. Kemudian ini adalah jari-jari dari permukaan air. Ini R air. Dan kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini, kita akan melihat bahwa berbeda dengan silinder tadi. Untuk yang ini, jari-jari permukaan air itu tidak konstan ya. Dia tidak konstan. Dia tidak sama dengan ya. Jari-jari permukaan air ini tidak sama dengan jari-jari kerucut seperti itu ya. Nah, ini yang pertama untuk soal nomor 8 ini ya. Seorang sedang menguras sebuah penampungan air berbentuk kerucut terbalik ya. Jari-jari kerucutnya 1 meter, ketinggiannya 3 meter. Nah, di sini kita akan mengubah ini dan ini untuk kerucut karena sudah diberikan. Untuk kerucut itu sudah khusus. Jari-jarinya 1 meter, ketinggiannya 3 meter. Itu sudah jelas untuk kerucut seperti itu. Nah, di sini air mengalir di bagian bawahnya. Oh, jadi di sini ada kalau karena ini airnya merah berarti alirannya juga merah ya. Nah, ini airnya mengalir di bagian bawahnya ya. Airnya mengalir di bagian bawahnya dengan laju 1/4 meter kubik per menit. Nah, karena airnya di sini berkurang, pasti di depannya ini ada negatifnya ya. Nanti kalau kita notasikan ke dalam turunan ya. Nah, seberapa cepat air menurun ketika ketinggian air? Berarti di sini kita tahu bahwa laju yang diketahuinya itu adalah laju perubahan volume ya. Jadi di sini yang diketahuinya itu adalah dV per dt, sementara yang ditanyakannya itu adalah ketinggian air dH per dt. Kemudian persamaan yang menghubungkannya sama seperti tadi ya, air akan mengikuti wadahnya. Berarti itu adalah persamaan volume kerucut ya, yaitu 1/3 luas alas dikali tinggi. Ya, ini oret-oretan kita. Ini oret-oretan kita. Nah, kita akan mulai jawaban kita dengan kita akan memisalkan ya. Kita akan memisalkan variabel-variabel yang akan kita gunakan ya. Pertama sama seperti tadi, ini adalah volume air ya. Volume air dalam kerucut pada saat T. Kemudian yang kedua adalah ketinggian air ya. Ketinggian air dalam kerucut pada saat T juga ya. Kemudian satu lagi, jari-jari permukaan air pun ya di sini
Tidak seperti contoh-contoh sebelumnya, jari-jari permukaan air di sini dia mengalami perubahan juga pada saat T, tidak bersifat konstan seperti itu ya. Nah, diketahuinya tadi kita tahu bahwa yang diketahui itu adalah laju perubahan volume air yang itu tuh berkurang, sehingga kita akan tuliskan dV per dt-nya ini adalah min seperempat ya. Jadi ada tanda minusnya ya, karena berkurang airnya ya, airnya dikuras begitu ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah dH per dt, laju perubahan ketinggian air. Pastinya ini pun nanti akan negatif nilainya ya, ketika atau pada saat H-nya 2 meter seperti itu ya. Lalu persamaan yang menghubungkannya yang akan kita tulis di bagian jawaban kita ya. Persamaan yang menghubungkannya adalah V sama dengan sepertiga V R kuadrat dikali H. Ya, ini adalah rumus volume kerucut. Perhatikan ya, ini tuh adalah konstanta. Ya, sepertiga V R kuadrat dikali H. Sepertiga V itu adalah konstanta. Sementara volume dia bergantung pada waktu. H juga bergantung pada waktu. R pun bergantung pada waktu. Mereka itu berubah seiring berjalannya waktu. Sehingga kalau misalkan kita mencoba mencari turunan ya dengan menurunkan secara implisit terhadap waktu ya, kita akan memiliki bentuk ya, ini V per 3 saja saya langsung tuliskan, R kuadrat dikali H. Kita akan memiliki bentuk ini adalah U ya. Jadi ini adalah U, nggak bisa ya, di atas berarti. Ini adalah U dan ini adalah V ya. Yang mana membutuhkan rumus ya, U aksen V ditambah U V aksen begitu ya. U aksen V ditambah U V aksen, yang dengan penggunaan rumus tersebut nanti kita akan punya dV per dt sama dengan U aksen dr per dt dikali V H begitu ya, ditambah U V per 3 R kuadrat dikali V aksen dH per dt. Nah, kita akan memiliki rumus ini, yang mana rumus ini tuh akan menyulitkan kita. Kenapa akan menyulitkan kita? Karena kita tidak punya informasi dr per dt. Kita tidak punya informasi dr per dt seperti itu ya. Ya sebetulnya bahkan kita juga nggak tahu ya informasi R itu sendiri. R ini juga kita nggak tahu ya. Yang ada informasinya hanya H ya. H-nya itu adalah 2 meter untuk air ya, bukan untuk kerucut ya, untuk air. Karena yang berubah itu adalah volume air, bukan volume kerucut. Nah, oleh karena itu kita harus mencari jalan keluar. Jangan sampai dr per dt, jangan sampai R ini keluar di dalam rumus kita. Maka kita harus mengeliminasi keberadaan R. Kalau tadi keberadaan R dieliminasi ya. Kalau tadi keberadaan R dieliminasi menjadi H per 10. Di soal kuliah keberadaan R dieliminasi menjadi R sama dengan 1 gitu ya. Karena permukaan air jari-jarinya tidak berubah. Nah, sekarang yang ini bagaimana cara mengeliminasinya ya. Nah, untuk yang ini kita akan mencoba membelah kerucutnya ya. Kita akan coba belah kerucutnya sehingga kita akan punya segitiga seperti ini ya kalau kerucutnya dibelah. Kemudian segitiganya kita belah lagi ya, kita akan punya jadi seperti ini ya. Dan kita akan punya ini adalah tinggi kerucut yang tadi adalah 3 meter, dan ini adalah jari-jari kerucut yang ini adalah 1 meter. Sementara misalkan posisi airnya seperti ini ya, maka kita akan punya ini adalah jari-jari permukaan air ya. Lalu ini adalah tinggi dari air. Dari sini sebetulnya kita bisa membuat suatu perbandingan ya. Perbandingan yaitu R apabila dibandingkan dengan H itu sama dengan 1 berbanding 3. Dari sini kita akan bisa mengeliminasi R, yang mana R ini adalah H dibagi 3. Oh, sama seperti tadi ya. Ketika dieliminasi, maka persamaan kita
ya, si volume ini akan menjadi sepertiga V, R-nya menjadi H per 3 kuadrat dikali dengan H. Atau kita akan punya ini adalah V per 27 H dipangkatkan 3 ya. Sehingga kalau kita turunkan secara implisit, kita akan punya dV per dt sama dengan V per 9 H kuadrat dH per dt ya. Yang ditanyakan adalah dH per dt. dV per dt-nya min seperempat. Di sini kita punya V per 9, H-nya tadi diketahui di sini ya. H-nya diketahui ya, sehingga kita bisa ganti dengan 2 kuadrat dan dH per dt-nya itu yang ditanyakan, maka kita akan punya dH per dt-nya ini dH per dt-nya sama dengan min 9 ya, min 9 per 16 V ya. Jadi ini jawaban dH per dt-nya dan kita akan jawab ya seberapa cepat air menurun. Kecepatan. Nah, kalau kita mau menggunakan kecepatan air menurun adalah ya min V per 16 V, satuannya apa nih berarti? Oh, air menurun ketinggian meter kan, meter per menit seperti itu. Kalau menggunakan laju, jadi air menurun ya dengan laju jadi ketinggian air berkurang dengan laju 9 per 16 V meter per menit. Kalau laju nggak ada negatifnya. Nah, kira-kira Fahri dengan ini, apakah pertanyaan tadi Fahri bisa sedikit banyak terjawab? Belum. Ya Bu, sebenarnya Iya, aman sih Bu, aman. Dah, aman thank ya. you. Nah, Bu, umpamanya ternyata tidak ada jalan begitu ya untuk eliminasi ya. Berarti memang soal tersebut kalau tidak ada proses eliminasi, mestilah soal tersebut diketahui dr per dt-nya dan juga r-nya. Seperti itu ya. Untuk soal yang lebih rumit dari ini ya mungkin itu di luar skup laju terkait yang kita bahas. Karena laju terkait kita hanyalah laju terkait dari dua variabel. Ya, ada dua variabel yang saling terkait. Kalaupun misalkan ada 3 variabel yang saling berkaitan, mestinya diketahui juga laju perubahan variabel yang ketiganya agar hanya satu saja laju perubahan variabel yang tidak diketahui seperti itu ya. Jadi itu untuk soal nomor 8 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5 ini tidak untuk dikerjakan ya. Itu tidak masuk ke dalam materi kalkulus. Nah, soal nomor 4 ya. Nah, baru ke nomor 4 nih karena nomor 4 ini agak beda sedikit ya. Nah, untuk soal nomor 4 di sini kita punya lapangan. Nah, ini juga soalnya narasi nih. Berarti kalau soalnya narasi, apa tadi yang saya sampaikan? Kita berikan ilustrasi. Dengan ilustrasi kita akan mendapatkan poin. Ya. Sebuah lapangan berbentuk persegi ABC dengan panjang sisi 10 meter. Oh, kita punya persegi. Perseginya ini, berarti sisinya sama panjang ya. Sisinya panjangnya 10. Dan ada namanya ya sudut-sudutnya A, B, C, D. Biasanya namanya seperti ini ya. Nah, ini memberikan seperti ini ilustrasi ini dapat 1 poin nih kalau seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya Andi berjalan cepat sepanjang tepi lapangan dari A menuju B. Oh, ini ada Andi di sini ya. Ada Andi. Andi ini berjalan ya dari A menuju ke B seperti itu ya. Dan kecepatannya Andi ya. Kecepatan Andi ini adalah 1 meter per detik seperti itu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan dengan laju berapakah jarak antara Andi dengan titik C berkurang ya. Nah, tentunya kalau Andi ini mengawali perjalanannya dari titik A, Andi mengawalinya dari sini ya. Di suatu waktu tertentu ya, Andi mungkin akan ada di sini, misalkan A1 ya. Andi mungkin akan ada di titik A1. Mula-mula jarak Andi dengan titik C, ini kan yang garisnya putus-putus ini.
Misalkan jaraknya adalah sebesar Z, begitu ya. Ketika Andi berjalan, ya, ketika Andi berjalan ke B, ya, ketika Andi berjalan ke B, ya, dan misalkan mencapai posisi A1, maka jarak Andi ke titik C ini akan seperti ini, ya, ini panjangnya. Katakanlah itu adalah Z1, ya. Nah, kalau pertamanya itu Z, yang keduanya adalah Z1, kita lihat terjadi perubahan jarak antara Andi dengan titik C, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada segitiga, ya. Ada segitiga, ya. Segitiganya ini adalah ini yang dibentuk oleh Andi, kemudian titik B, kemudian titik C, dan di sini ada garis putus-putus tadi, ya. Nah, antara Andi dengan B ini sebut saja panjangnya itu adalah X. Jadi kita bisa misalkan, ya, kita misalkan X itu adalah jarak, ya, jarak Andi dengan titik B, ya, dengan titik B. Yang itu tuh berubah seiring berjalannya waktu karena Andi kan tadi berjalan menuju B, seperti itu, ya. Nah, karena Andi itu berjalan, ya, menuju B dengan kecepatan tertentu, maka, ya, jarak antara Andi dengan B itu akan berkurang sehingga kita akan bisa menuliskan dx per dt. Yang mana ini tuh diketahui, ya. Di sini dx per dt-nya adalah, ya, min 1. Karena tadi kecepatan Andi berjalannya 1 meter per detik. Jadi jarak antara Andi dengan B itu akan semakin berkurang, ya, dengan kecepatan adalah min 1, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berubah seiring berjalannya waktu dari ilustrasi tadi itu adalah Z, ya, yang mana Z ini adalah jarak Andi dengan titik C. Jadi di sini ini pemisalannya benar-benar mengandalkan ilustrasi, ya. Jadi Z ini adalah jarak Andi dengan titik C untuk yang Z ini, ya. Nah, di sini itu adalah yang ditanyakan pada soal ini. Yang ditanyakan adalah dz per dt. Ini berapa? Pada saat Andi di tengah-tengah, ya. Pada saat Andi di tengah-tengah titik A dan B, ya. Pada saat Andi di tengah-tengah titik A dan B, berarti kan di sini kalau panjang A ke B itu adalah 10, berarti itu adalah pada saat di tengah-tengah X-nya sama dengan 5, ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah dz per dt pada saat, ya, atau ketika X-nya sama dengan 5, ya. Nah, itu yang ditanyakan dan jawaban kita akan kita mulai dengan persamaan yang menghubungkan antara X dengan Z, seperti itu, ya. Nah, di sini persamaan apa, ya? Mungkin persamaan itu akan ada dalam benak kita kalau kita tuliskan seperti ini. Ini 10, ya. Nah, itu adalah persamaan apa? Persamaan Pitagoras, ya. Persamaan Pitagoras lah yang menghubungkan X, Z, dan 10, seperti itu, ya. Kita tahu bahwa Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, kita turunkan persamaan ini secara implisit terhadap waktu, ya. Z kuadrat kita turunkan terhadap waktu, kemudian kita pun akan menurunkan X kuadrat ditambah 100. Sehingga kita punya 2Z dz per dt. Kemudian yang ini adalah 2x dx per dt, ya. Yang ditanyakan adalah dz per dt. Kita punya di sini berarti x per z dikalikan dx per dt, ya. Dx per dt-nya diketahui, ya, yaitu dx per dt-nya ini adalah min 1. Kemudian X-nya juga diketahui, yaitu X-nya adalah 5. Z-nya sekarang yang belum diketahui. Sementara dz per dt kan memang yang ditanyakan, ya. Nah, untuk mengetahui nilai Z harus ada nih nilai Z-nya, ya. Kita tahu tadi posisinya, ya. Posisinya itu kan kalau dalam segitiga itu kan tinggi segitiganya tetap 10, ya, karena kita punya titik C, titik B, dan ini adalah Andi. Sementara Andi ada di tengah-tengah yaitu 5. Maka ini bisa diketahui,
ya. Ini bisa diketahui, si Z-nya ini bisa diketahui, yaitu 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat lalu diakarkan. Ya, itu adalah nilai Z ketika X-nya 5. Ya, ini adalah akar 125 atau 5 akar 5. Dengan demikian, ya, kita bisa jawab. Kita bisa jawab, di sini kita akan punya DZ per DT-nya adalah 5 per 5 akar 5 dikali min 1. Jadi ini jawabannya adalah, ya, kita cek lagi, khawatir ada yang keliru. Ya, ini jawabannya adalah min 1 per akar 5. Ya, dan berarti kita akan jawab dengan laju berapakah jarak antara Andi dan Andi dan titik C berkurang? Berarti jarak Andi dan titik C berkurang, ya, jarak Andi dan titik C itu berkurang dengan laju. Kalau kita menggunakan laju berarti positif. 1 per akar 5, satuannya adalah meter per, ya kita lihatnya di mana ya, kita punya detik ya. Nah, meter per detik seperti itu. Kalau menggunakan kecepatan juga boleh ya. Kecepatan perubahan jarak Andi dan titik C adalah min 1 per akar 5 meter per detik. Seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk soal nomor 4. Di sini rumus yang digunakannya adalah rumus Pitagoras. Ada yang ditanyakan dulu nomor 4? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. eh Sebenarnya kan saya juga sebenarnya udah ngerjain juga, Bu, nomor 4 ini. Hmm. Dan saya caranya beda sedikit, Bu. Apa yang bedanya tuh? Jadinya tuh X-nya itu saya bikin fungsi, Bu. Hmm. Karena X-nya itu kan awalnya 10 ya. Dan Hmm. juga berkurang Hmm. waktu gitu kan. Hmm. Jadinya misalkan waktu pertama, detik pertama jadi 9, detik kedua jadi 8, detik ketiga jadi 7 gitu kan. Hmm. Jadinya saya bikin X-nya itu 10 minte, Bu. Hmm. Eh Gitu tuh saya masukin aja ke Hmm. rumus Pitagoras. Nah Hmm. itu jadinya kan nggak perlu cari Z-nya, Bu. Jadinya bisa langsung diturunin, Hmm. dia ketemu hasilnya gitu. Itu sama sebenarnya boleh nggak, Bu, kayak gitu? Gitu. Jadi nggak ada sama sekali Pitagorasnya apa gimana? Pitagoras, Bu. Jadinya akal 10 min T kuadrat ditambah 1 kuadrat kayak gitu, Bu. Terus itu persamaan itu diturunin. Itu kan Hmm. rumus Z-nya kan. Nah itu Hmm. jadi nggak nyari Z-nya dulu sebenarnya gitu, Bu. Gitu aja. Ya. Tapi kan kita ditanya dengan DZ per DT-nya gimana dong, Fahri? Bisa muncul DZ per DT-nya gimana ceritanya? Oh, Kan iya, rumus Z itu kan sama dengan akal, Bu. Jadi oh rumus Z sama dengan gitu. akal. Nah itu DZ per DT sama dengan nanti akalnya itu diturunin. Ini ya, berarti ini ya. Oh, jadi ininya sudah dibuat jadi fungsi si Z yang bawahnya. Atau si X-nya yang atasnya sudah X-nya. fungsi. X-nya itu nih. Bisa seperti itu. Tapi memang alamiahnya begini sih, Fahri. Oke. Alamiahnya seperti ini, tapi kalau Fahri menempuh cara seperti itu ya boleh lah. Sebenarnya ada lagi, Bu, cara satu lagi tapi itu lebih pusing lagi, Bu, dan juga Oh iya, jawabannya udah beda. pakai Itu cara ini, cara saya aja lah kalau oke, begitu. terima kasih, Bu. Oke ya. Ya, jadi itu nomor 4. Nomor 5 tidak untuk dikerjakan. Nomor 6 sudah. Nomor 7 yang belum. Nomor 8 sudah. Sebelum ke nomor 7, kita lihat dulu nomor di soal eh, ini, di soal kuliah. Nah, di soal kuliah ya. Nah, di soal perkuliahan ini mirip dengan cerita Andi yang menuju titik B. Tapi bedanya ini adalah ada perahu ya, yang mana perahu ini bergerak mendekati pantai. Jadi ada perahu, perahunya bergerak mendekati pantai. Ini pantainya di sini, di pantai ya. Dan di sini sudah disimbolkan dengan X sama seperti saya tadi ya, dengan X juga. Kemudian ini adalah ada seorang perempuan yang menggunakan teropong untuk memantau perahu ya. Dan sudut teropong ini dinotasikan sebagai theta ya. Sementara ini adalah ketinggian dari posisi orang yang meneropong tadi dengan permukaan laut
ya, yang mana di sini nilainya adalah 250 seperti itu. Ya, jadi ceritanya sama seperti Andi tadi, bedanya ya. Kalau ini teropong tadi C ya. Kalau ini perahu, kalau tadi ini adalah Andi, kalau ini pantai tadi Andi adalah, kalau tadi ceritanya Andi ini adalah B seperti itu. Nah, bedanya di sini tidak dihitung mengenai jarak antara perahu dengan teropong, bukan jarak antara Andi dengan titik C, bukan. Tapi di sini yang ditanyakan adalah perubahan sudutnya. Itu yang ditanyakan ya. Jadi ceritanya adalah seorang wanita berdiri di atas tebing mengawasi perahu motor menggunakan teropong ketika perahu mendekati pantai tepat di bawahnya. Jika teropong berada 250 kaki di atas permukaan laut dan jika perahu mendekat dengan laju. Nah, berarti ini kan laju yang diketahuinya adalah ya, ini ya berarti kan dx per dt. Berapa laju perubahan sudut teropong pada saat perahu berada 250 kaki dari pantai ya. Jadi di sini pemisalannya ini adalah kita akan punya X ini adalah jarak ya, jarak antara perahu dan pantai ya pada saat T. Pada saat T. Lalu ini sudut ya, ini adalah sudut Theta. Theta ini adalah sudut teropong ya, sudut teropong yang memantau perahu dan dia pun berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ketika perahu semakin mendekat kan sudutnya dia akan berubah seperti itu ya. Nah, di sini yang diketahui itu adalah karena perahunya mendekat dan di sini ada kecepatan ketika perahu itu mendekat yaitu 20 kaki per detik. Berarti kita akan punya dx per dt yang nilainya adalah negatif ya. Negatif 20. Kenapa negatif? Ya karena kita tahu bahwa dia mendekat ya, berkurang jaraknya. Si X-nya itu berkurang karena perahunya semakin dekat ke pantai. Lalu yang ditanyakan adalah laju perubahan sudut. Ya, di sini yang ditanyakan adalah berapa laju perubahan sudut. Laju perubahan sudutnya berapa? Pada saat, di sini diketahui pada saat ya perahunya 250 kaki dari pantai. Berarti pada saat X sama dengan 250 seperti itu ya. Nah, jawaban kita akan kita mulai dengan persamaan yang menghubungkan antara theta dengan X. Bukan lagi persamaan Pitagoras sekarang, melainkan persamaan ya yang kalau kita punya segitiga, di sini kita punya X, di sini kita punya bilangan, di sini kita punya theta. Nah, persamaan apa itu ya? Kalau kita ingat pada saat menurunkan tangen inverse, maka sebetulnya ini adalah persamaan ya, tangen theta itu sama dengan X per 250. Panjang sisi yang di depan dibagi dengan panjang sisi yang ini ya. Nah, itu adalah persamaan yang akan kita gunakan ya. Jadi jawaban kita akan kita mulai dengan tangen theta sama dengan X per 250. Kita turunkan secara implisit terhadap waktu. Kita turunkan secara implisit terhadap waktu. Nah, kita punya seperti ini, berarti kita akan punya apa turunan tangen? Nih, mohon diingat ya, sekant kuadrat theta, d theta per dt sama dengan, kita punya ini 1 per 250 dx per dt ya. Nah, dari sini kita akan coba menuliskan dalam bentuk yang sederhana. D theta per dt itu yang ditanyakan ya. Kemudian kita tahu bahwa sekan ya, kita tahu bahwa sekan itu adalah 1 per cos ya. Sekan itu adalah 1 per cos. Sehingga kalau pindah ruas kita akan punya cos kuadrat theta dibagi 250 dx per dt. Mohon maaf ya, ini saya agak buru-buru ya. Nah, selanjutnya berarti yang ditanyakan kan d theta per dt ya. Dx per dt diketahui, yaitu nilainya adalah min 20. Kemudian kita juga punya bilangan 250. Sekarang cos theta
dikuadratkan ya. Berarti sekarang kita harus menghitung cos theta dikuadratkan atau kita tulis cos theta pangkat 2 ya. Nah, tadi ketika kita punya ya di sini theta, di sini 250, di sini kan tadi kita punya x ya. Nah, ketika ditanyakan d theta per dt, ini kan pada saat x-nya 250. Nah, kita bawa si 250 ini kita bawa ke sini ya. Sehingga di sini kita punya X-nya ini adalah 250. Nah, yang namanya cos theta ya. Kalau posisinya seperti ini kan tangen tetanya itu kan sama dengan 250 per 250 atau tangen tetanya ini adalah 1. Kita tahu kan tetanya berarti ini adalah kalau tangen 1 tetanya ini kan berarti V per 4 ya. Dan cos tetanya ini adalah berarti ini adalah setengah akar 2. Atau kalau mau dihitung juga silahkan cos tetanya ya. Dengan cara dihitung dulu ini sisi miringnya panjangnya berapa seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita punya setengah akar 2 ya. Dan kita akan punya d theta per dt-nya adalah min 1 per 25. Dari sini jadi perubahan sudut teropong ya, sudut teropong berkurang ya. Jadi sudut teropong berkurang dengan laju ya, dengan lajunya itu adalah nggak pakai min kalau laju ya, berarti kita tuliskan dengan laju 1 per 25. Kenapa Vi ya? 1 per 25 satuan unit ya. Kita nggak tahu unitnya berapa nih, derajatnya berarti tapi dalam radian seperti itu ya. Nah, soal ini tuh mirip dengan soal nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini kan sama ceritanya tentang ini ya. Di sini kita punya tangga 10 meter ya. Kemudian di sini ada dinding, ini ada dinding ya. Kemudian ini ada lantai ya. Di sini misalkan kalau misalkan kita coba ilustrasikan, ini adalah Y, ini adalah E ya. Yang ini menggunakan rumus ini sama dengan soal nomor 4 menggunakan rumus Pitagoras ya. Ini pakai H enggak ya? Pitagoras ya. Kemudian yang ini menggunakan rumus ya, rumus sudut ya, karena ada sudut yang berubah ya. Sudut yang berubahnya adalah sudut yang ini ya. Di sini kita punya seperti ini. Nah, sementara yang B ini adalah rumus luas segitiga. Oke. Nah, kalau yang ini saya serahkan, silakan dicoba ya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, apabila ada yang ditanyakan lebih lanjut bisa wapri saya. Bisa juga dilihat lagi rekaman untuk apa ini Zoom-nya ya. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf melewati 40 melewati 2:40. Saya cukupkan sampai di sini. Sehat-sehat semua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan nanti pada saat UTS-nya, diberikan kemudahan pada saat memahami pelajarannya ya. Saya N. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.